Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dicurahkannya kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan kepada kita seluruhnya di malam hari ini dengan nikmat yang khusus, di mana tidak semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat sebagaimana nikmat yang diberikan kepada kita di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka kita saling belajar dan mempelajari agamanya. Kita mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kemudian mempelajari sunnah-sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya, di mana surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah barang dagangan Allah Subhanahu wa taala yang paling mahal. Surga adalah barang dagangan Allah Subhanahu wa taala yang paling mahal, yang tidak ada satu orang pun yang mampu membelinya dengan harta-hartanya. Tidak ada yang bisa membelinya dari segala apapun yang dia bisa miliki. Surga Allah Subhanahu wa taala hanyalah bisa diraih dengan ilmu, kemudian ilmu yang melahirkan iman, iman yang bisa melahirkan amalan-amalan yang soleh. Dan dalam bentuk kesempurnaan iman seorang hamba adalah apabila dia mampu untuk membenarkan segala apapun yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran. Baiklah adik-adikku sekalian, insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita di malam ini, yakni kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam sebuah kitab Sirah Nabawiyah ini, kisah hidup perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan perjuangan untuk umat ini, untuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan seluruh apa yang beliau miliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam korbankan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau korbankan keluarganya, bahkan beliau korbankan dirinya untuk demi agama Allah Subhanahu wa taala bisa tetap tegak dan bisa sampai kepada kita seluruhnya. Oleh karena itu adik-adikku sekalian,
senantiasalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercinta. Karena ketahuilah adik-adikku sekalian, sungguh tidak ada satupun jalan bagi umat ini yang membuat dia selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta. Tak ada satupun jalan yang bisa ditempuh oleh seseorang itu untuk dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari nerakanya kecuali dengan jalan dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian wahai hamba-hamba Allah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang diikuti di sini? Siapa yang dikatakan aku di sini? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memerintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah, yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala akan membalas cinta itu. Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintai kalian. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita mengatakan kita cinta kepada Allah, kemudian kita tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cinta itu tidaklah teranggap cinta yang benar. Masihlah dianggap sebagai cinta-cinta palsu atau cinta-cinta monyet. Bukan cinta yang benar. Nanti cinta itu benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita betul-betul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengikutan yang baik. Kita dudukkan telapak kaki kita berada pas di telapak kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara seseorang mengikuti seseorang itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni apapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan itu yang dikerjakan, apa yang Nabi perintahkan itu yang diperintahkan, dan apapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, tidak kerjakan, maka jangan pernah kerjakan perkara itu. Jangan pernah lakukan perkara itu kalau perkara itu dalam berbentuk ibadah dan tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang melakukan sebuah amalan kemudian perkara itu, amalan itu tidak ada contoh dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa amalan itu tertolak, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi saja ya seseorang itu beramal kalau tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah masuk pada pembahasan tentang renovasi Ka'bah dan kisah pengambilan keputusan di mana pada zaman dahulu itu Ka'bah, bangunan Ka'bah pernah roboh karena banjir. Baik, ketika Nabi SAW menginjak usia 35 tahun, maka terjadilah banjir besar yang meruntuhkan sebahagian dinding Ka'bah. Namun sebelum terjadi banjir ini, dinding tersebut sudah rapuh karena pernah terjadi kebakaran. Sehingga datanglah banjir itu dan robohlah bangunan tersebut, bangunan Ka'bah itu. Kemudian orang-orang Quraisy pun merasa perlu untuk merenovasi Ka'bah kembali dengan bangunan yang baru.
Maka mereka menetapkan untuk tidak memasukkan ke dalam renovasi Ka'bah ini melainkan dari sumber-sumber yang baik. Coba perhatikan adik-adikku sekalian, bagaimanapun orang musyrik terdahulu itu melakukan kesyirikan, tetap mereka menghargai dan menghormati Ka'bah. Mereka tidak ingin ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam Ka'bah ini dari perkara-perkara atau dari hasil-hasil uang yang tidak baik, dari hasil perdagangan yang curang misalnya, atau dari hasil curian atau hasil perampokan. Mereka tidak ingin kalau ada dari hasil-hasil yang jelek yang dimasukkan dalam dana biaya renovasi Ka'bah ini. Maka mereka menetapkan untuk tidak memasukkan ke dalam dana renovasi melainkan dari sumber-sumber yang baik, sumber-sumber yang halal. Maka mereka tidak menyertakan uang hasil pelacuran, tidak juga hasil jual beli dengan riba, dan tidak juga hasil dari tindakan menzolimi orang lain. Sekalipun demikian, mereka tetap merasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala untuk merobohkan sisa dinding Ka'bah tersebut. Jadi orang-orang musyrik seperti itu ya dasar pemikiran mereka. Walaupun mereka ingin melakukan kebaikan-kebaikan, namun mereka tetap ragu dan takut untuk merobohkan Ka'bah karena mereka khawatir jangan sampai terjadi hal-hal sebagaimana di zaman sebelumnya lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menghancurkannya dengan seluruh tentaranya. Jadi mereka khawatir jangan-jangan ketika mereka merobohkan sisa dinding Ka'bah ini yang disisakan oleh banjir itu, jangan-jangan kalau mereka robohkan terjadi juga kepada mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Abraha dengan pasukan bergajahnya. Baik. Jadi itu ya. Bagaimana orang-orang musyrik terdahulu itu berpikir keras dan mereka takut untuk merobohkan sisa-sisa dari bangunan Ka'bah tersebut. Mereka khawatir jangan sampai kalau mereka robohkan sisa bangunan itu akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Abraha dengan seluruh tentaranya. Apa yang terjadi? Apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Abraha dan tentaranya? Ketika mau menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan kisah tersebut dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surah ini, Allah Subhanahu wa taala datangkan burung-burung yang bernama ababil. Yang burung ini sangat banyak dan dia membawa batu-batu yang terbakar. Kemudian setelah berada di atas pasukan Abraha dan tentaranya, burung ini melepas batu itu sehingga apapun yang dikenai oleh batu itu akan langsung tembus. Sehingga manusia ketika itu dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti daun-daun yang dimakan ulat, bolong-bolong. Apapun yang dikenai tembus. Sehingga tidak ada satu orang pun di antara mereka yang selamat. Seluruhnya bernasib naas. Apa yang membuat mereka seperti itu? Dikarenakan niat dan tujuan mereka datang ke situ untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi ada seseorang yang berani merobohkan dinding Ka'bah tersebut yang tersisa, yang disisakan oleh banjir. Kemudian akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak akan menghancurkan orang-orang yang selalu melakukan perbaikan.
Kemudian ia pun mulai merobohkan sisa dinding Ka'bah itu yang selanjutnya diikuti oleh semua orang hingga menyisakan pondasi Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi satu orang ini betul-betul yakin bahwa sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan itu hanyalah orang-orang yang melakukan kerusakan, yang ingin melakukan betul-betul hanya ingin menghancurkan. Namun kalau seseorang itu berniat baik, kalau seseorang itu ingin melakukan kebaikan, memang dirobohkan tapi akan dibangun kembali dengan bangunan yang lebih bagus. Maka insya Allah tidak akan Allah azab orang yang seperti ini. Ini keyakinan ini. Maka betul tidak ada yang menimpa mereka ketika mereka robohkan sisa dari bangunan tersebut. Kemudian setelah itu mulailah mereka merenovasi Ka'bah. Masing-masing dari kabilah mendapat tugas tersendiri dan orang-orang yang paling mulia di antara mereka berkesempatan memikul Hajar Aswad. Para tokoh-tokoh dari kabilah mereka memikul Hajar Aswad itu di pundak mereka. Kemudian Nabi SAW dan paman beliau Al-Abbas termasuk orang-orang yang bertugas memikulnya. Sementara yang diberi tanggung jawab untuk memimpin proyek pembangunan adalah seorang ahli bangunan berkebangsaan Romawi yang bernama Bakum, yang menjadi arsiteknya. Namun kemudian orang-orang Quraisy kehabisan dana. Sebelum selesai bangunan itu mereka telah habis dananya dalam menyempurnakan bangunan di atas semua pondasi Ibrahim. Tidak cukup dana untuk membangun seluruh bangunan yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka pun menyisakan 6 hasta di bagian utara dari pondasi tersebut. Kemudian mereka dirikan di atasnya satu tembok pendek sebagai tanda bahwa bagian tersebut pada asalnya adalah termasuk bangunan Ka'bah. Bagian Ka'bah itu kemudian dikenal dengan nama Al-Hijr atau Al-Hatim. Ketika tahap pembangunan sampai kepada penempatan Hajar Aswad, maka setiap pemuka kabilah ingin mendapatkan kehormatan untuk meletakkan batu tersebut pada tempatnya. Jadi ceritanya seperti ini. Batu yang bernama Hajar Aswad ini, batu yang sangat mulia ini, yang dimana ketika seseorang naik haji atau umroh itu disunnahkan untuk batu ini dicium. Ada sunnahnya dari Nabi SAW mencium batu ini. Hanya saja tidak boleh dikeramatkan, tidak boleh disembah. Pernah Umar berkata kepada batu ini, Hajar Aswad, dia mengatakan, wahai Hajar Aswad, andai kata aku tidak pernah melihat engkau dicium oleh Nabi, maka niscaya aku tidak akan sudi menciummu. Jadi manusia mencium batu ini itu karena mengikuti Nabi SAW, mencontoh, bukan karena menyembah batu ini. Tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi kita kalau datang ke sana mencium batu Hajar Aswad itu hanya karena mencontoh Nabi SAW, bukan karena ada hal-hal yang lain. Bukan karena kita meyakini kalau ada karomahnya atau bisa mendatangkan berkah atau bisa menolak bahaya. Tidak boleh meyakini hal yang seperti itu pada benda-benda dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Hajar Aswad sudah mau dikembalikan pada tempatnya, terjadilah perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, di antara pemimpin-pemimpin kabilah tersebut. Yang ini berlangsung hingga 4 atau 5 hari lamanya. Sampai-sampai hampir terjadi pertumpahan darah di Baitul Haram di Makkah. Namun Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi kemudian mendapatkan sebuah ide yang baik. Ia yang dituakan di kalangan Quraisy punya usulan. Beliau pun mengusulkan
kepada kaumnya agar mereka mau menyerahkan urusan ini kepada orang yang pertama kali datang masuk menjumpai mereka melewati pintu Masjidil Haram. Maka mereka pun seluruhnya setuju. Jadi mereka semua berselisih ingin meraih keutamaan, kehormatan dan kemuliaan untuk menempatkan Hajar Aswad ini kembali ke tempatnya. Namun mereka itu banyak. Tidak ditahu siapa yang paling berhak karena mereka semua adalah orang-orang para tokoh-tokoh di kabilah mereka. Sementara mereka semua berkeinginan untuk menempatkan, sampai-sampai mereka hampir saja bertumpahan darah gara-gara ini. Namun satu orang ini mengusulkan sebuah usulan yang mampu membuat mereka bersepakat bahwa usulan itulah yang paling benar. Jadi usulannya itu, dia mengatakan siapa orangnya yang pertama kali datang, yang masuk pintu, yang lewat pintu Masjidil Haram, maka dialah yang berhak menetapkan siapa yang akan menaruh Hajar Aswad ini, batu ini di tempatnya. Kemudian sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid tersebut setelah ditetapkannya kesepakatan ini adalah ternyata yang pertama masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai masuk dari pintu Masjidil Haram, maka serentak mereka semuanya berteriak gembira, senang. Mereka semua senang dan ridho terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkata, inilah dia Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang bisa dipercaya dari apa yang beliau tetapkan. Mereka semua serentak gembira kedatangan karena telah melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama datang, dan mereka semua ridho terhadap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan ketika itu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada mereka, mereka pun menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah yang terjadi, bahwa mereka hampir saja baku bunuh, berantem gara-gara memperselisihkan siapa yang pantas di antara mereka untuk menetapkan batu Hajar Aswad ini ke tempatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan solusi kepada mereka, dan solusi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ini betul-betul sangatlah ampuh. Betul-betul solusi ini sama sekali bisa diridhoi oleh semua pihak, dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dizolimi. Semua di antara mereka betul-betul senang dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ide Nabi sallallahu alaihi wasallam kira-kira yang membuat mereka semua gembira dengan keputusannya Nabi? Betul-betul Nabi adalah seorang manusia yang cerdas, mendamaikan manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil kainnya, kemudian menaruh Hajar Aswad ini di atas kain tersebut. Kemudian memerintahkan kepada setiap tokoh-tokoh dari kabilah itu memegang ujung kain. Jadi semuanya pegang ujung kainnya, kemudian diantar kepada mereka semua bersama-sama mengangkat Hajar Aswad. Jadi semuanya adil, tidak ada yang dizolimi. Semuanya adil. Semua dari mereka sama-sama mengangkat Hajar Aswad. Kemudian setelah sampai di sana diletakkanlah Hajar Aswad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meletakkan batu ini ke tempat semula. Jadi semuanya pun masalah ini pun terselesaikan dengan ide cemerlangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, sudah 4 atau 5 hari mereka bertengkar, tidak ada solusi yang mereka dapatkan. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu memberikan solusi dari pertengkaran itu. Bahkan hampir mereka bertumpahan darah. Maka ketika datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung saja spontan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan solusi, semuanya ridho. Semuanya senang karena mereka semua bisa sama-sama mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya. Kemudian Hajar Aswad pun diletakkan dengan
ketinggian 1,5 meter dari permukaan tanah. 1,5 meter di tanah pelataran tawaf. Adapun pintu Ka'bah letaknya mereka tinggikan sekitar 2 meter sehingga tidak mudah untuk masuk kecuali orang-orang tertentu yang diperbolehkan. Sedangkan dinding-dinding Ka'bah mereka bangun dengan ketinggian 18 hasta. Sementara sebelumnya hanya setengah dari ketinggian yang sekarang. Mereka juga panjangkan 6 tiang di dalam Ka'bah dengan 2 baris. Kemudian mereka memberi atap dalam ketinggian 15 hasta. Sedangkan sebelumnya tanpa atap dan tiang-tiang dari bangunan sebelum Ka'bah. Baik, ini dah adik-adikku sekalian. Jadi Nabi SAW sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi seorang rasul, Nabi SAW itu betul-betul sudah nampak tanda-tanda pada diri beliau akan kemuliaan, akan sifat amanah, dan sudah nampak pada beliau SAW sifat-sifat kenabian. Baik, sampai di sini dulu adik-adikku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.